Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zawjaka wattaqillah. Wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zawjaka wa tukhfi fi nafsika wallahu mubdih wa tukhfi fi nafsika wallahu mubdih wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshah wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshah. Falamma qada Zaidum minha waqran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim
ma kana 'alan nabiyyi min harajin fi ma faradallahu lah sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawna wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima mangawandi ka ayat 36 hiji 2 3 wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma'allahu mubdih wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshah falamma qada
likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna wadara wa kana amrullahi maf'ula maka na'alan nabi min harajin fima faradallahu lah sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawna wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasibah maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alimah. Ayat-ayat yang kita baca ini terkait proses lamaran Nabi kepada Zainab binti Jahash, tapi untuk anak angkatnya yaitu Zaid bin Harithah. Lalu kemudian awalnya ditolak. Sudah begitu turun ayat yang melarang tidak memilih pilihan Rasul, maka kemudian Zainab binti Jahash pun menerima lamaran tersebut. Selang beberapa masa rumah tangga Zaid dan Zainab itu retak karena memang diawali dengan ketidakharmonisan. Kemudian Zaid bin Harithah pun menyatakan kepada Nabi SAW bahwa dia sudah menalak istrinya Zainab binti Jahash. Pada waktu itu juga langsung turun perintah Allah kepada Nabi SAW untuk segera menikahi Zainab binti Jahash. Nabi tidak langsung mengeksekusinya karena Nabi merasa berat, khawatir dengan fitnah dan sebagainya. Ya bayangkan saja, pertama secara tradisi tidak boleh menikahi menantu, karena Zaid bin Harithah kan statusnya sebagai anak angkat. Yang kedua, Nabi melamarkan untuk Zaid, lalu kemudian menceraikan, lalu ditikah oleh Nabi. Ini kan kesan dari masyarakat seolah-olah Nabi SAW menyuruh Zaid menceraikan istrinya karena Nabi ingin kepada Zainab binti Jahash. Itulah keberatan Nabi, tapi kemudian ditegur oleh ayat-ayat ini. Ini diantara sekian ayat yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu wahyu Allah.
bukan buatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau buatan Nabi moal aya ayat nu kieu. Sesoleh-solehnya seseorang tidak akan menulis, tidak akan mengundang-undangkan sesuatu yang mencemarkan nama baiknya. Misalkan sedang rame di Jakarta polusi udara buruk, moal aya pejabat nu ngaku eta teh meunang abdi, moal. Kalaupun ada yang meliput bahwa itu gara-gara kebijakan yang punya usahanya seorang menteri gitu. Wah, itu dibredel, dikapengadilankeun ban, ya, gara-gara berani-berani istilahnya menghina pemerintah, mencemarkan nama baik. Nah, Nabi SAW meskipun ini menyinggung, mengkritik Nabi, tapi karena memang Quran bukan buatan Nabi, Nabi hanya menyampaikan, maka ayat ini tetap diabadikan dalam Al-Quran. Dan ternyata ada hikmah di balik itu. Hikmahnya adalah Allah sengaja hendak membatalkan tradisi adopsi anak, tabanni. Kan Zaid bin Harithah anak angkat Nabi. Lalu kemudian Allah hendak membatalkan bahwa Zaid bin Harithah itu bukan anak Nabi. Makanya ketika dia menceraikan istrinya langsung ditikahkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Dan itu tidak jadi kendala karena status Zaid bukan anak Nabi. Jadi untuk membatalkan adopsi ini sampai harus tanda kutip ya, ada drama di balik pembatalan ini, dan ini ada banyak hikmah ya yang bisa kita ketahui. Di antaranya tadi mengukuhkan bahwa memang Al-Quran itu bukan buatan Nabi SAW, tapi sebagai wahyu Allah yang Nabi sama-sama wajib menyampaikannya suka atau tidak suka. Dan kita tidak memosisikan Nabi sebagai pendosa besar, tentu naudzubillah min dzalik. Nabi hanya sebagai seorang manusia biasa yang merasa takut dengan cibiran, hinaan dari masyarakat sekelilingnya, suudon, fitnah ya. Dan ini menunjukkan bahwa hal itu sudah menjadi sunnatullah. Bapak-bapak kita semua, baik sebagai pemimpin rumah tangga, apalagi yang pemimpin di masyarakat, pasti akan dihadapkan pada satu pilihan yang tidak populer, tapi ini benar. Maka Nabi SAW pun mengalami beratnya itu. Meskipun berat, nyawayah nawa harus dieksekusi ya. Meskipun takut cibiran orang-orang, kalau ini memang tuntutan syariat, eksekusi. Bahkan kalau sampai mati pun kita dicibir, nggak apa-apa. Yang penting selamat di akhirat, daripada kita nama baik di dunia ternyata di akhirat dimalu-maluin ya, dicemarkan bahwa kita telah menjadi pengecut yang tidak mau menyampaikan kebenaran karena hanya takut cibiran dari orang-orang. Wa ma kana lil mu'minin, tidak pantas bagi seorang mukmin, wala mu'minatin, tidak juga seorang mukminah, mukmin laki-laki ataupun perempuan, idza apabila qadallah, Allah memutuskan, wa rasuluhu, demikian juga rasulnya, amron, satu keputusan, an yakuna, lalu ada, lahum, bagi mereka, al khiyarah, pilihan lain yang menurut manusia itu baik, jadi khair, tapi bukan khair. Jadi khair itu kan baik menurut Allah, meskipun menurut manusia jelek.
Kalau menurut manusia baik, menurut Allah tidak, khiyaroh. Min amrihim, dari putusan Allah dan Rasulnya. Wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat ini turun setelah Nabi melamarkan untuk Zaid bin Harithah, tapi ditolak oleh Zainab binti Jahasy. Karena Zainab binti Jahasy ini perempuan yang solehah, kata Aisyah, di antara istri Nabi manapun tak ada seorang pun yang saya cemburu kecuali kepada Zainab binti Jahasy. Sama mudanya, sama pinternya, tentu tawadunya dari pintar Aisyah. Cuma bedanya Zainab itu mun masak enak. Ini Nabi menyenangi masakannya. Ari Aisyah mah kurang, bukan nggak bisa. Karena dah hari tama masak tepati jika ayeuna nya aya teorina aya YouTube-na. Baheula mah ku korma we roti jadi. Jadi si Nabi ini itu masak. Yang kedua kedermawanannya, karena pintar bikin makanan, sering berbagi makanan. Zainab binti Jahasy langsung datang kepada Nabi, apakah ayat ini terkait juga dengan lamaran Nabi kemarin? Kata Nabi, iya, berlaku umum. Maka kemudian Zainab binti Jahasy, kalau begitu saya terima lamarannya. Meskipun sababun nuzulnya terkait lamaran untuk Zaid, tapi tentu karena ayatnya umum, berlaku umum. Ya. Sekelas Zainab yang berkeberatan, tapi kalau memang ini sudah keputusan Allah dan Rasulnya, ya wayah nawe tarima. Di ayat surat An-Nur sudah kita bahas, orang mukmin itu idza du'u ila Allah wa rasuli liyahkuma bainahum, pilihannya hanya satu, sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Apa? Tuda. Kumaha tuda, eta mah sami'na wa asaina. Kalau sami'na wa ata'na mah patuh tanpa tapi, patuh tanpa atuda. Pokoknya mah sami'na wa ata'na. Kenapa ini melegalkan miras? Sudah karena begini-begini. Nah itu, ya. Mengapa melegalkan perjudian? Karena begini-begini. Tuh. Bukan sami'na wa ta'na, sami'na wa asaina. Wa idh, dan ingatlah, taqulu, ketika kamu berkata, lilladzi, kepada orang yang an'amallahu alaih, Allah memberi nikmat kepadanya, wa an'amta alaih, dan kau pun memberi nikmat kepadanya. Yang dimaksud Zaid bin Harithah. Ini ayat menunjukkan bahwa Zaid itu hamba yang Allah beri nikmat. Amsik alaika zaujak, tahan oleh kamu istrimu. Jadi Nabi marah kepada Zaid ketika dia menceraikan Zainab binti Jahasy. Tahan, wattaqillah, takwalah kamu kepada Allah. Karena memang di surat At-Tolaq pesannya selalu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyiati wa yu'dzim lahu ajra. Sampai 3 kali diulang-ulang, menunjukkan perceraian itu 99% penyebabnya tidak takwa, baik dua-duanya ataupun salah satunya. Maka Nabi langsung, takwalah kalian kepada Allah. Wa tukhfi fi nafsik, kamu menyembunyikan dalam dirimu. Ini ke Nabi. Mallahu mubdi, apa yang Allah memperlihatkannya. Maksudnya tadi, ketika Zaid menalak istrinya, Allah langsung mewahyukan ke Nabi untuk menikahi Zainab binti Jahasy. Nah ini Nabi sembunyikan.
Padahal oleh Allah sudah dinyatakan. Wa tahsyan nas, kamu takut kepada masyarakat. Wallahu ahaqqu an takhsha, padahal Allah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Di sini banyak athar ya dari para ulama, termasuk dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengancam para ulama, para mubaligh, jangan cadel, takut manusia daripada takut kepada Allah. Ini banyak asar-asarnya. Kalau dibaca takut kehabisan waktu ya. Intinya keras penjelasan dari para sahabat, para tabi'in. Ini terkait hukum Allah, hukum syariat. Jangan ada lagi takut karena teka pilih. Sieun teu jadi caleg, sieun teu jadi calon ketua RW misalkan. Jadi cadel nggak boleh. Lebih berhak Allah ditakuti dibanding manusia. Falamma, maka ketika qada memutuskan Zaidun Zaid minha darinya watoron kebutuhan, maksudnya cerai, menyempurnakan kebutuhannya, boleh terjemahkan begitu. Zawajnakaha, kami menikahkan kamu dengannya. Ini yang sering jadi kebanggaan Zainab di hadapan istri-istri lainnya. Kalian dinikahkan oleh wali kalian, saya mah langsung dinikahkan oleh Allah. Teu make akad nikah ti wali, langsung Allah yang menikahkan. Zawajnakaha. Ini nanti jadi dalil lapat akad nikah itu sakitu gesah. Zawajtukaha sah tete. Teu kudu mas kawin ku ngareng hapeula balikan deui. Teu kudu. Tah sakitu ge sah. Likaila yakuna, agar tidak ada alal mukminin bagi orang-orang beriman harajun, keberatan fi azwaj, untuk menikahi mantan istri adaiyaihim, anak-anak angkat mereka. Ini yang sudah kita bahas di awal. Allah membatalkan anak angkat sebagai anak kandung, artinya tidak menerima waris seperti anak kandung. Statusnya tetap harus dinisbatkan kepada orang tua kandungnya. Kemarin kebetulan hari Rabu ya ada pertanyaan, kapan orang tua angkat menjelaskan bahwa dia bukan orang tuanya? Saya jawab, ya ketika anak balik. Sejak kecil pun nggak apa-apa kalau sudah mengerti. Untuk memberikan hak anak termasuk orang tua, kan orang tua dalam Islam sangat dimuliakan. Orang tua berhak mengetahui anaknya. Idza qadau, apabila mereka telah menyelesaikan minhunna, dari mantan-mantan istrinya, watoron, kebutuhannya. Wa kana amrullahi maf'ula, dan keadaan perintah Allah itu pasti harus terjadi. Maka na'ala nabi, tidak pantas bagi seorang nabi min harojin, merasa berat, fima faradallahu lah, dalam hal yang Allah pardukan kepada dia. Ini sekali lagi Pak ya, jangan kita posisikan nabi sebagai terdakwa, terpidana, enggak. Nabi manusia biasa, da orangnya mendekikeun mah cantan tu siap. Oh, ustaz nita kamuridna nyarikeun kawin kumanehna kan gitu. Kan tidak apa, Nabi manusia biasa juga. Tapi sekelas Nabi itu tidak boleh terhalangi oleh perasaan manusia biasanya. Sunnatullah, itu adalah sunnah Allah. Fil ladzina khalau min qabl, pada orang-orang yang telah berlalu sebelumnya. Para nabi semuanya begitu. Sampaikan saja apa adanya.
Wa kana amrullah, dan adalah keputusan Allah itu qadaron, satu takdir, makduro, yang telah dihitung pasti terjadi dan harus terjadi. Alladzina yuballighuna, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalatillah, risalah-risalah Allah, pesan-pesan kenabian Allah, ajaran-ajaran Allah. Wa yakhshawnahu, dan mereka takut kepada Allah, yang dimaksud para nabi. Wala yakhshawna ahadan, dan mereka tidak takut kepada seorang pun illallah, kecuali karena Allah. Kita takut kepada orang tua, maksudnya hormat karena Allah. Kalau orang tua menyuruh kita maksiat, tidak ada kata takut kepada orang tua. Kita hormat kepada orang tua yang lebih tua dari kita, atau kepada sesepuh, kepada pimpinan, karena Allah. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah yang maha menghitung. Maka Muhammadun, bukanlah Muhammad, aba ayah ahadin, seorang pun, mirrijalikum, dari anak-anak lelaki kalian, walakin Rasulullah, tapi dia adalah Rasulullah. Jadi wayahna Rasul harus berdiri di atas semua golongan. Wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Nah, ini yang sering dipelintirkan ku Ahmadiyah. Khotam itu katanya cincin. Jadi Nabi Muhammad mah nabi yang terbaik, tapi bukan terakhir. Padahal maksud khotamun nabiyyin, nabi sendiri sudah menjelaskan dalam berbagai hadisnya, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan keadaan Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Ini ayat sekaligus penegasan bahwa kedudukan Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir, dan tidak mungkin ada lagi nabi yang lain sesudah beliau. Dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, mathali fin nabiyyin kamathali rajulin banadaron fa ahsanaha wa akmalaha. Seperti aku dan nabi-nabi lain itu seperti seseorang yang bangun satu bangunan, diperbagus, digelisah, tapi masih ada satu lubang di dinding. Wah, geus alus kabeh ngan anu bolong tadi na tembok di dinding itu. Wa taraka fiha mawdi'a labinatin lam yad'a faja'alan nas yatufun bil bunyan wa ya'jabuna min. Orang-orang yang datang melihat bangunan, wah muji, tapi semuanya ngomong, lau tamma madi'u hadhil labina, aduh cenah kok ieu aya bolongan hiji lebar. Fa ana fin nabiyyin mawdi'u tilkal labinah, maka aku dibanding nabi-nabi lainnya adalah yang mengisi lubang itu. Dan Nabi tegas mengatakan, tidak ada seorang Yahudi pun, tidak ada seorang Kristen pun yang mendengar aku kemudian mereka mati tidak beriman kepadaku, kecuali mereka akan menjadi penghuni neraka. Kata Nabi dalam hadis lain, la nubuwata ba'di illal mubasysyarat, tidak ada nabi sesudahku kecuali ciri-ciri kenabiannya, tapi itu pun satu dari 30 ciri kenabian. Jadi maksudnya mau jadi nabi. Apa mubasyarat? Mubasyarat itu kan kabar gembira. Ar-ru'yal hasanah atau ar-ru'yas sholihah, mimpi yang baik, mimpi yang benar. Dan diantara yang punya anugerah ini adalah Umar bin Khattab. Makanya kata Ibnu Hajar ada 15 ayat dalam Al-Quran yang turun gara-gara usulan atau protes dari Umar bin Khattab. Kata Nabi, likulli ummatin muhdats wa muhdatsu ummati Umar bin Khattab walakin la nabiyya ba'di. Setiap umat itu ada orang yang muhdats. Muhdats itu selalu mengetahui hal-hal yang baru. Mengenai nama orang yang futuristik gitu.
yang punya visi ke depan yang selalu tepat, lain dukun lain. Nah, cenah mudas umatku adalah Umar bin Khattab, tapi nggak ada nabi sesudah aku. Ini hadis-hadis begini banyak yang harus menguatkan akidah kita bahwa memang tidak ada nabi sesudah beliau. Kalau ada yang mengaku-ngaku bahwa mereka nabi sesudah Nabi Muhammad SAW, Nabi sendiri sudah menyebutkannya dajjalun kadzabun. Itulah dajjal-dajjal pendusta yang mengaku sebagai rasul sesudah Nabi Muhammad SAW. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.